Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, dalam program Sakinah Sarapan Ki dengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub Tanya Jawab seputar Islam bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bimah hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah dengan segala kemudahan dari Allah, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, seperti biasa, apabila ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima Official. Baik, pertanyaan pertama, kami bacakan dulu pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Apakah berdosa jika kita lebih memilih nisab emas daripada perak? Karena jika ikut nisab perak, maka jumlah harta terpenuhi. Namun jika ikut nisab emas, maka belum terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, jika harta yang kita punya sudah terpenuhi di nisab emas, maka otomatis sudah masuk di nisab perak. Kalau ini disepakati mau kita ikutkan ke nisab perak atau emas, sama saja. Tidak ada perbedaannya. Yaitu nisab perak 20 dinar, nisab emas 20 dinar, nisab perak 200 dirham. Kalau digramkan, nisab emas 20 dinar itu menjadi 85 gram. Kemudian nisab perak 200 dirham itu menjadi 595 gram. Jadi jika sudah mencapai nisab emas, disepakati bisa emas bisa perak. Yang diperselisihkan adalah jika harta itu hanya mencapai nisab perak, belum mencapai nisab emas, kita ikutkan kemana? Ini diperselisihkan. Dan pendapat yang kuatnya adalah diikutkan ke perak dengan alasan paling pokok dua. Kita ikutkan ke nisab perak dengan alasan paling pokok dua. Pertama, kita ikutkan ke nisab perak itu abraulid dhimmah, lebih cepat membebaskan tanggung jawab kewajiban kita kepada Allah. Karena ini zakat harta ini wajib, rukun Islam. Ketiga, bahkan Abu Bakar tidak membedakan orang yang tidak sholat dengan tidak mengeluarkan zakat dalam memeranginya. Jadi ini abraulid dhimmah, lebih cepat membebaskan dhimmah, kewajiban kita, rukun Islam. Dan ini lebih hati-hati. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia adalah rahmatan lil masakin, lebih rahmat. Arham lil masakin, lebih rahmat terhadap orang miskin. Lebih rahmat terhadap orang miskin. Karena kenapa? Kalau kita menunggu nisab emas, kapan kita mendapatkan memberikan bantuan kita kepada miskin? Sementara kita ini mendapatkan kekayaan karena adanya miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mewajibkan zakat itu karena untuk miskin. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan asnaf, golongan yang
berhak menerima zakat yang disebutkan pertama adalah fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguh zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Ini kan yang menjadi pokok. Tujuan daripada zakat disyariatkan adalah rahmat terhadap miskin. Maka ini lebih rahmat terhadap miskin. Dan ini adalah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini lebih cocok, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah mensolati jenazah yang kita tahu semasa hidupnya tidak pernah solat? Tergantung, tidak pernah solat apakah dia tidak menganggap itu wajib baginya. Kalau dia menganggap itu tidak wajib baginya, ya orang seperti ini kafir, murtad. Tidak boleh kita solati. Tapi kalau dia tidak solat karena malas, maka ini diperselisihkan. Mayoritas mengatakan selama dia bersyahadat kemudian dia malas solat, masih muslim. Itu mayoritas ulama. Dan di sana ada yang berpendapat juga dia telah kafir kalau meninggalkan solat secara terus-menerus karena malas. Dia telah kafir. Dan ini pilihan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya solat dan kafirnya orang yang meninggalkan solat tidak membedakan antara malas dan tidak malas. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memisahkan antara harta istri dan harta suami yang bercampur? Apakah istri boleh menyimpan uang-uang kembalian dari nafkah bulanan yang diberikan suaminya untuk belanja sehari-hari? Dan uang itu apakah menjadi hak istri atau dikembalikan ke suami? Tergantung itu. Apakah uang belanja tadi itu memang uang yang dikasih untuk nafkah istri? Iya, kan ada nafkah istri. Uang belanja ya maksudnya nafkah untuk istri. Ya kalau itu bisa istri tabung simpan. Iya dari hal itu. Tapi kalau itu adalah uang hanya titipan suami, semua uangnya dititipkan ke istri, untuk kalau ada kebutuhan nanti bisa juga suami ambil, maka ini tidak boleh tentunya ia belanjakan tanpa izin suami. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasannya Ustaz tentang solat ketika safar dan tata cara solatnya. Saya dalam perjalanan dari Bantaeng ke Makassar, apakah harus singgah di masjid atau bagaimana Ustaz? Pertama tentunya tidak harus singgah masjid. Tidak harus. Kalau kita bertanya harus singgah masjid, tidak harus. Karena Nabi SAW telah menjelaskan bahwa ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Dijadikan untuk bumi ini sebagai tempat solat dan alat bersuci. Artinya kalau kita mau singgah di jalan silakan solat di lapangan. Kalau kita bilang tanya harus, tidak. Cuma kan orang kan merasa aneh kan. Ada masjid kita solat di luar. Kita sholat di jalan, kita sholat di lapangan, kan begitu. Ya, kita sholat singgah di masjid. Iya, tempat yang lebih umum. Itu kalau kita bilang singgah di masjid. Dan singgah di masjid sini maksudnya tidak harus berjamaah dengan jamaah mukim. Karena musafir tidak wajib Jumat dan tidak wajib jamaah saat dia itu sebagai musafir. Saat dia sebagai musafir, karena dia boleh jamaah qashar. Boleh dia jamaah qashar. Tata cara solatnya boleh jamaah takdim, boleh jamaah takhir. Jamaah takdim maksudnya dia majukan asar ke waktu duhur, duhur dulu baru asar. Jamaah takhir maksudnya dia mundurkan duhur ke asar, duhur dulu baru asar. Tetap urutannya, tidak boleh diganti urutannya, cuman waktunya dimajukan dan diakhirkan. Dan boleh 2 jamaah qashar, boleh. Yaitu 2 duhur, 2 asar. Maghrib, 3 maghrib, 2 isya. Iya, dengan tentunya 2 kali salam. 2 kali salam. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ayah saya punya saudara laki-laki.
yang beda ayah tapi seibu. Apakah saya boleh berjabat tangan dengannya atau tidak, Ustaz? Boleh, mahram. Seayah atau seibu itu mahram. Seayah atau seibu, kan mahram itu adalah seayah dan seibu, seayah tidak seibu, seibu atau seibu tidak seayah. Itu semua mahram. Iya, itu semua adalah mahram. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Apabila ada ikhwah yang ingin bertanya atau teman-teman santri? Belum ada? Kami lanjutkan membaca pertanyaan yang masuk. Apa hukum ziarah kubur yang dilakukan sebelum atau sesudah Ramadan? Ziarah kubur itu syariat mutlak yang tidak diikat dengan waktu tertentu atau bahkan tempat tertentu. Yang penting kubur yang diziarahi. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu kata Nabi, saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Perintah mutlak. Tidak ada waktunya. Ziarahilah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Di sini juga disebutkan tujuan ziarah kubur, ingat akhirat. Maka masa kita mau hanya ingat mati Ramadan? Tidak. Ingat mati itu ya kapan saja kita lagi lalai ziarah kubur, lagi lalai ziarah kubur. Iya, supaya kita ingat bahwa kita akan berada di bawah tanah seperti orang-orang yang mendahului kita. Jadi tidak ada waktu khusus. Kapan kita khususkan, maka itu masuk ke dalam perkara bid'ah, perkara yang baru. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz, agar hati berlapang dada, sabar ketika manusia menceritakan aib saya dan mencari kesalahan saya, yang dimana semuanya belum benar, yang dimana saya diviralkan begitu saja. Diviralkan nih, ngeri. Iya, jadi pertama tentunya alhamdulillah, sabar saja. Itu namanya adzan nas, gangguan manusia. Gangguan manusia, dan kita di kehidupan dunia ini, manusia di sekitar kita adalah ujian untuk kita. Allah telah terangkan di Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah cobaan. Apakah kalian bersabar? Semua orang di sekitar kita ini cobaan untuk kita, sebagaimana kita juga cobaan untuk orang lain. Kita berbuat baik, cobaan untuk orang lain. Kita berbuat jahat, cobaan untuk orang lain. Sama juga, orang lain adalah cobaan untuk kita. Sebagian kita dijadikan cobaan untuk sebagian yang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah cuma katakan atas birun, apa kalian mampu bersabar? Artinya bersabarlah. Ini pertanyaan, tapi isinya adalah ajakan. Iya, ini ada ajakan. Disebut dalam istilah tolak. Permintaan, bersabarlah, karena seperti itulah yang kita akan jumpai dalam kehidupan dunia ini. Cobaan dari orang lain. Cobaan dari orang lain. Langkah dan sifat yang harus kita lakukan serta sikap adalah sabar. Sabar. Iya, kalau hal itu benar, kita jadikan untuk memperbaiki diri. Dan kalau hal itu tidak benar, maka kita bisa memunculkan ibadah-ibadah lain, memaafkan. Itu apalagi ibadah kita. Iya, ibadah yang lain kita juga bisa beristighfar. Karena siapa tahu apa yang mereka katakan itu ada juga sisi benarnya, dan kita bisa memohonkan ampun dan hidayah untuk teman kita itu yang membicarakan. Akhirnya dapat lagi kita pahala. Kita bisa berdoa, banyak hal. Iya, maka bersabar saja. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya.
apakah sah nikah hamil di luar nikah namun dinikahkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini KUA? Tentunya tidak sah. Iya, tidak sah nikah dalam keadaan hamil. Nikah dalam keadaan hamil itu tidak sah. Siapapun yang menikahkan. Kalau misalnya pemerintah menikahkan, itu namanya sah secara catatan, tapi tidak sah secara agama. Sebagaimana kalau ada orang misalnya cerai, tidak lapor ke pemerintah, ya sah secara agama, walaupun secara catatan tidak sah. Untuk mendapatkan surat cerai dan surat nikah berikutnya lagi, ya dia harus kasih sah secara catatan. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa hukum berdebat? Mohon penjelasannya, Ustaz, karena teman saya kemarin berselisih tentang hal tersebut. Kita debat itu akhir syai'. Akhir sesuatu. Akhir sesuatu. Karena di Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu dulu. Ajalah orang kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di tempat yang pas, di waktu yang pas. Iya. Dan dengan ucapan dan perbuatan serta perkataan yang pas. Itu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat yang mendalam, nasihat yang baik. Itu yang didahulukan. Kalau diterima, alhamdulillah hidayah dari Allah. Kalau tidak diterima, maka doakan hidayah untuknya. Kita bersabar. Setelah itu baru datang wajadilhum billati hiya ahsan. Debati mereka dengan yang terbaik. Debati dengan debat yang paling baik. Dan ini susah. Susah ini. Tidak semua orang bisa masuk di situ. Maka Imam Malik ketika diajak berdebat belum menolak. Belum bertanya bagaimana kalau saya menang. Saya ikut kamu kepada orang yang mengajak debat. Kalau saya kalah, ya kamu ikut saya. Itu namanya menjadikan agama main-main. Agama itu bukan masalah menang kalah. Karena bisa saja orang yang berada di atas kebatilan lebih pintar bermain kosakata. Sehingga seakan-akan dia yang benar. Daripada orang yang punya kebenaran tapi tidak terlalu cakap mengucapkannya. Jangan masuk di situ. Jangan masuk di situ. Kita ya dari perjalanan dakwah Nabi itu tidak ada perdebatan yang belum lakukan. Kalau kita melihat Nabi berdakwah 23 tahun, di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Beliau hanya dakwah, kirim surat, ajak orang kepada kebaikan, tidak sampaikan kecuali ada wahyu. Iya, itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau lakukan. Kita jalan seperti jalannya Nabi lebih bagus. Walaupun ada isyarat. Ada izin untuk debat. Seperti ayat tadi. Wajadilhum. Debati mereka. Debati mereka. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada bacaan khusus untuk mandi jenazah dan bacaan setelah mandi wajib? Tidak ada bacaan khusus saat mandi jenazah. Ya, dan tidak ada bacaan khusus setelah mandi wajib. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apakah ada dalil kunut rutin saat sholat maghrib? Dan berdosakah jika saya singgah sholat di masjid tersebut karena sudah masuk waktu sholat maghrib? Kunut sholat maghrib. Sholat maghrib, Ustaz.
Kunut apa itu? Kalau kunut nazilah boleh. Kunut nazilah boleh di maghrib, di isya, subuh, zuhur, asar. Kunut nazilah. Nabi pernah. Dalam hadits Bukhari Muslim. Kunut sebulan. Mendoakan kaum dari kaum Arab yang membunuh sahabat, para penghafal Quran. Sebulan. Setelah itu beliau berhenti waktu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu dalam hal ini sedikit pun. Masalah membinasakan, menghancurkan itu urusannya di langit. Beliau berhenti. Kunut 5 waktu. Kunut 5 waktu. Jadi kalau diinginkan kunut nazilah, iya. Wallahualam. Jadi tergantung kunut apa ini. Wallahualam kunut apa yang diinginkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah orang kafir yang masuk Islam akan mendapatkan pahala kebaikannya pada saat dia masih kafir? Dapat. Ya, pahala kebaikan yang dia lakukan saat kafir kembali kepadanya, dapat. Iya, digugurkan dosa-dosa dan kesalahannya dengan tobatnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara akhwat mengusap kepala saat wudu dengan rambut yang panjang? Apakah juga didorong ke depan saat mengusap? Mungkin akhwat ini tidak tahu, ya, atau tidak menyadari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat wudu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau contoh praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita paham sebentar apa yang diusap, Allah berfirman di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri solat, cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, usaplah kepala kalian, kepala bukan rambut. Jadi walaupun rambut kita 2,5 km, tidak perlu usap itu 2,5 km, enggak. Kepala, Quran bilang kepala. Usaplah kepala kalian, bukan rambut. Dan cucilah kaki hingga mata kaki. Demikian pula di hadits Bukhari Muslim, saat Abdullah bin Zaid ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau praktekkan. Belum mengusap mulai dari bagian depan kepalanya. Bukan rambut. Bagian depan kepalanya. Cuman bagian depan itu definisinya tempat tumbuhnya rambut. Bagian depan kepalanya. Kemudian beliau jalankan ke belakang. Ke belakang ini sampai ujung kepala di belakang. Tidak sampai leher. Sampai ujung kepala di belakang. Tempat tumbuhnya rambut. Kemudian kembali lagi ke depan. Jadi kepala. Bukan rambut. Bukan rambut. Nah, ini yang harus dipahami oleh akhwat yang bertanya tadi. Bahwa yang diusap adalah kepala. Bukan rambut. Bukan rambut. Wallahualam. Yang kedua, dalam salat witir ba'da isya yang 1 rakaat, apakah membaca iftitah? Semua solat yang diawali oleh takbiratul ihram, maka setelah takbiratul ihram disunahkan iftitah. Bahkan mayoritas ulama menyatakan di solat jenazah sekalipun yang tidak ada ruku, tidak ada sujudnya, setelah takbiratul ihram itu sunnah iftitah. Apakah itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, semua yang ada takbiratul ihramnya sunnah iftitah setelahnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai adanya tanda hitam di dahi? Saya sudah berusaha menghilangkan dengan memakai sajadah tebal, tapi ternyata tanda hitam tidak bisa hilang.
Wallahualam. Iya. Apakah memang ada itu Nabi tidak menyukainya atau gimana? Saya terus terang tidak tahu. Iya. Di pembahasan apakah ada larangan untuk tanda hitam atau Nabi membenci hal tersebut. Hanya saja di masalah orang beriman itu kan ada disebutkan Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini disebutkan di surat Al-Hujurat ada surat Al-Fath. Allah katakan begitu. Wallahualam apakah hal ini dibenci atau tidak? Tidak tahu saya. Cuman disebutkan di sini simahum fi wujuhihim min atharis sujud, disebutkan sifat dan ciri mereka di samping ruku sujud mereka, kata Allah, tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Wallahualam apakah bekas sujud itu dibenci atau tidak, gimana itu? Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita hendak menadhar seorang akhwat? Dan hal apa saja yang perlu dipertanyakan pada saat nadhar? Tidak ada yang dipertanyakan, kan kita sudah tanya sebelumnya. Nadhar itu langkah terakhir untuk meyakinkan menikahinya. Tanya-tanya memang tentang akhwat itu. Gimana, tinggi, pendek, tanya memang. Jangan sampai ke sana ternyata tinggi baru kita sukanya yang pendek. Atau ternyata pendek baru kita sukanya yang tinggi. Tanya memang. Berapa gemuk, kurus, enggak apa-apa, tanya memang. Dan sampai di sana baru kenapa kayak lidi? Nah, saya sukanya gajah. Kan maksudnya tanya memang. Tanya memang. Jadi ditanya-tanya, bukan ke sana baru bertanya, enggak. Nadhar itu untuk memastikan. Disunahkan. Walaupun tanpa nadhar, kalau kita sudah yakin, sudah kita tahu semuanya tentang akhwat itu, tanpa nadhar boleh. Karena ada sahabat menikah tanpa dia lihat. Cuma karena nadhar itu sunnah, Nabi anjurkan, pergi lihat dulu. Di mata mereka ada sesuatu. Maksudnya Nabi ingin dia melihatnya. Menganjurkannya. Walaupun tanpa nadhar, bagus itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi cari tahu dulu. Tanya-tanya dulu bagaimana akhwatnya. Jangan langsung pergi nadhar. Setelah nadhar baru bilang tidak jadi. Tidak cocok dengan visi misi saya. Cari tahu dulu. Baru nadhar. Jangan pergi bertanya-tanya di sana. Nadhar itu sekali lagi hanya untuk melihat. Masa kita mau ajak cerita akhwat? Malulah orang, belum punya cerita ini. Enggak. Kita cukup dia keluar, kita lihat, kita boleh melihat hal-hal yang biasa nampak di rumahnya, di mahramnya. Boleh kita lihat wajahnya, tangannya, kakinya, boleh. Pahanya jangan. Yang biasa nampak saja, jangan sampai nanti kita pergi boleh lihat pahanya. Siapa tahu ada bekas gigitan semut atau nyamuk, enggak. Kakinya boleh. Leher boleh lah. Leher boleh. Siapa tahu kita mau lehernya yang panjang atau yang pendek. Boleh. Boleh melihat rambutnya, boleh. Itu hal yang biasa nampak. Rambutnya lurus ataupun keriting.
kita boleh melihatnya. Hal-hal yang biasa nampak. Wallahualam. Masya Allah. Langsung bangun. Masya Allah. Langsung bangun semua. Langsung semangat semua ya. Kayaknya, aduh, mau nikah semua pulang ini. Alhamdulillah. Soleh, yang rambut lurus di Soleh. Bapak tahu ya? Kayaknya. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan yang ingin bertanya. Ya, silakan Soleh. Ini tanya, Nador tadi. Rambut apa kalau Soleh? Yang lurus katanya, Ustaz. Oh, yang lurus ya. Belum orang Ambon ya. Ambon nih. Baik, cari rambut lurus Soleh. Banyak gitu, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ya Ustaz. Ingin bertanya tentang zakat. Yang kita tahu zakat itu kan dia dikeluarkan kalau sudah terpenuhi nisab sama haulnya, ya kan? Nah Ustaz, di kampung anak itu kan rata-rata pekerjanya itu petani orang-orang. Dan bisa dibilang mereka itu hasil taninya itu 1 kali 2 kali itu sudah terpenuhi nisabnya, emas atau perak. Tapi yang namanya petani setelah dipanen langsung dipakai, otomatis tidak terpenuhi haul. Tapi nanti pas hari mengeluarkan zakat, mereka juga bawa uang dengan niat mengeluarkan harta zakat. Nah, keadaan seperti ini apakah dihukumi itu zakat mal atau infak seperti biasa? Baik. Satu saja kita tidak paham ini, luput. Zakat pertanian itu saat panen haulnya, bukan setahun. Jadi kalau umur pertanian 3 bulan panen, sudah 3 bulan zakat. Kalau umur pertanian 1 bulan panen, sudah 1 bulan panen zakat. Jadi haulnya pertanian itu adalah panen. Firman Allah, wa'atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya saat panen. Adapun dia keluarkan zakat 1 tahun untuk zakat pertanian, itu tidak dianggap zakat. Itu sedekah biasa. Dia itu zakatnya, haulnya. Haulnya adalah panen. Kalau kita bercerita pertanian, kecuali hasil pertaniannya tadi sudah dia zakati pertaniannya. Kemudian dia jual. Setelah dia zakati, dia jual. Uangnya ini tersimpan. Itu baru harta lain, bukan karena panen. Begitu, wallahualam. Kemudian Ustadz teringat juga sama ceritanya teman. Katanya kan hartanya penuntut ilmu itu kan kitab. Harta penuntut ilmu. Baik, kitab. Ya. Kemudian dia bilang dia pernah ke tempat ustadznya. Itu dia dapat katanya kitabnya ustadz itu sekitar harganya kalau ditotalkan sekitar 60-an juta lah. Berarti gitu. Wajib zakat ya? Ya, anak langsung spontan tanya begitu Ustaz. Apakah ya begitu? Jadi zakat itu tidak wajib pada hal yang dipakai. Zakat itu tidak wajib pada, berarti rumah juga harus dia zakat itu. Jadi zakat itu tidak wajib pada yang seorang pakai pribadi. Rumah yang dia pakai, motor yang dia pakai, mobil yang dia pakai, tidak wajib. Ayo. Tidak wajib zakatnya. Begitu Pak Soleh. No. Oh bukan Pak ya, Kak Soleh. Sekolah Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak. Afwan Ustaz, melanjut tadi tentang zakat harta. Bagaimana cara menghitung zakat harta sesuai sunnah? Apakah termasuk harta yang orang berutang pada kita tapi belum dibayar? Dan masih diharapkan kembalinya? Iya, masih diharapkan kembaliannya tapi belum dibayar. Dan apakah boleh mengundur zakat harta di pembayarannya di bulan Ramadan? Iya. Baik. Zakat itu yang wajib dizakati adalah harta yang kita punya. Apakah yang kita punya itu ada di kita atau
di orang lain tapi diharapkan kembalinya kita mampu ambil kapan saja. Atau akan dikembalikan saat ada waktunya. Itu semua dihitung dalam zakat. Jadi adanya harta yang diutangkan, dipinjamkan ke orang tidak menggugurkan zakat. Tetap wajib, bahkan di zakat itu termasuk yang diutang. Dengan catatan yang masih diharapkan kembalinya. Adapun utang tidak diharapkan lagi kembalinya, tidak wajib zakat. Jadi kita hitung semuanya, total semuanya, baru bagi 40. Karena zakat daripada harta itu rubul usyur, 1/40. 1/40. Dibagi 40 hasilnya adalah zakatnya. Hasilnya adalah zakatnya. Dan tadi yang terakhir dikatakan apa? Bolehkah diundur Tidak pembayaran boleh. Ramadan? Zakat itu tidak boleh diundur. Yang boleh dimajukan. Zakat itu boleh dimajukan. Boleh. Artinya zakat itu kalau sudah ada nisab, boleh. Sudah boleh mengeluarkan zakat. Kalau sudah ada nisab. Walaupun belum berumur setahun. Tapi tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Karena ketika sudah ada nisab dan ada haul, dua syaratnya ini, wajib zakat. Wajib zakat. Tidak boleh diakhirkan. Wallahualam. Ya, sekarang satu lagi Ustaz, afwan, tentang sholat witir. Bagaimana kiat-kiat jika kita sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai di masjid dekat rumah, kemudian kita lanjut lagi sholat malam di masjid lain yang belum selesai sholat witirnya. Nah, pada saat imam sholat witir, apa kita menambah lagi 1 rakaat atau kita tidak ikut lagi jika mengetahui imam sedang atau mau melaksanakan sholat witir? Baik, kalau kita sudah witir, tentu tidak boleh lagi witir. Kalau kita sudah witir, adalah tidak boleh lagi kita witir. Karena la witron fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Sehingga kalau kita ikut lagi setelahnya, maka kita tidak boleh witir. Kita berhenti sampai dia witir. Artinya kalau kita tahu bahwa ini setelahnya ini adalah witir, kita tidak ikut. Kita tidak ikut. Dan kalau kita ikut tidak tahu kalau itu adalah witir, kita tinggal bangkit. Menambah 1 rakaat supaya genap. Wallahualam. Ya, syukran. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan Patra dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, lanjutkan tadi dari pertanyaannya Kak Coleh tentang zakat. Apabila pada seorang terkumpul 2 kewajiban zakat Ustaz, zakat mal tercapai nisab dan haulnya, dan zakat pertanian juga pas-pas saat itu panen dan tercapai nisabnya, berarti dua-dua harus ditunaikan Ustaz. Dari 2 Itu wajib saudara. Wajib saudara. Emas dapat nisab wajib emas. Perak dapat nisab wajib perak. Rupiah dapat nisab wajib rupiah. Wajib saudara. Dua-dua, bahkan kalau antum punya 3, antum punya juga peternakan. Wajib 3. Wajib 3. Antum punya juga apa lagi? Dia sudah punya pertanian, punya harta, punya peternakan, apa lagi? Punya apa lagi? Yang ada zakatnya? ternak. Ternak sudah. Tambang. Semua wajib zakat, saudara. Tidak saling menggugurkan. Wajib zakat. Nah Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz tentang dahak Ustaz yang ada di dalam dahak itu belum mencapai ke tenggorokan, maksudnya belum keluar ke mulut, maksudnya kayak masih bagian di lehernya begitu, tapi tidak melewati tenggorokannya. Apabila dia natelan masuk dalam keadaan dia berpuasa, bagaimana itu Ustaz? Gimana cara yang dia telan baru belum keluar? Tidak ditelan namanya itu, masih di dalam. Karena biasa ada keadaan kayak ada tersangkut di sini Ustaz, kayak dahak apa segala macam. Sudah keluar itu. Kalau belum keluar baru dibilang ditelan, enggak. Enggak bisa ditelan, itu masih tenggorokan.
Tidak dikatakan telan. Telan itu kalau sudah keluar melewati ini pangkal tenggorokan, pangkal lidah. Itu yang Iya. dikatakan batal, Ustaz. Iya, batal. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Musyadah. Silakan Madi. Bismillah, assalamualaikum. Terkait dengan kondisi sekarang ini, Ustaz, kan ada beberapa konten kreator, juga penulis-penulis buku, mencocok logikan antara dalil Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu-ilmu sains, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah kita wajib meyakini juga tentang ilmu-ilmu sains yang dibuat manusia tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalau ilmu sains tersebut merupakan dalil mereka, penguat mereka dalam menyatakan bahwa teori itu ada, apakah kita harus tetap meyakininya? Tergantung. Jika memang itu terkandung di dalamnya Quran, tentang apa mereka katakan, ya kita benarkan Quran. Bukan teorinya itu. Sungguh benar Quran telah mengabarkan segala sesuatu. Bukan karena teorinya, tapi Quran telah membenarkan akan ada seperti itu. Begitu, Pak. Iya. Adapun masalah berikutnya membenarkan teori, lihat lagi teorinya. Apakah teorinya tidak menyelisih Quran atau tidak? Karena kadang ada mereka buat teori menyelisih Quran. Bahkan menyelisih rububiyah. Mereka buat teori turunnya hujan. Itu menyelisih rububiyah. Tidak boleh kita benarkan. Walaupun dia berdalil dengan Quran untuk hawa nafsunya. Wallahualam. Pertanyaan kedua, Ustaz, pertanyaan titipan. Tentang misalnya ada seorang mayit yang sudah dikafani, sedang dikerumuni oleh keluarganya. Kemudian ada salah satu keluarganya menghampiri mayit tersebut dan menangis di atas kepala mayit tersebut. Terus menetes air matanya di atas mayit tersebut. Apa hukumnya? Tidak masalah. Tidak ada hukumnya, tidak ada kualatnya. Tidak ada masalah. Iya, karena boleh mencium mayat. Abu Bakar mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau telah meninggal. Iya, tentunya namanya mencium bisa saja ada air mata. Apa keyakinan orang? Biasanya. Kurang tahu juga, Ustaz. Ada teman bilang begitu. Tidak ada masalah. Yang penting jangan dikasih masuk di hidungnya. Air matanya tuh. Iya, wallahualam. Sekarang jazakallah. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan Ibu. Masih santri? Bukan, Ustaz. Oh, bukan nih. Masa? Ibu, enggak santri mau kok? Hah? Warga. Alhamdulillah. Sudah menikah kok, Ibu? Belum. Oh, belum ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ibu. Bagaimana Ustaz menanggapi teman yang sering kita doakan kayak kejelekan? Sering Kayak doanya kejelekan begitu. sama? Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh orang mendoakan kejelekan orang lain walaupun jahat. Kalau orang itu jahat, doakan saja kebaikan. Amin, Ibu. Semoga dapat hidayah, semoga diberkahi, semoga diperbaiki urusannya. Jangan doakan keburukan. Nah, paham saudara? Jazakallah Ustaz. Itu sih. Barakallahu fiik. Membacakan pertanyaan terakhir. Bismillah. Tolong nasihati teman saya, Ustaz. Beliau terjatuh dalam fitnah wanita. Saya sudah menasihatinya berkali-kali, namun dia berkata, mau jangan nanti nikahi itu, taruh ji dulu. Dia juga berkata, doakan saya supaya jodoh dengan saya, itu fulana. Masya Allah nih. Ta'aruf nih. Bahasa-bahasa sekarang itu ya. Pacaran diganti dengan Taruh. ta'aruf. Iya. Hukum itu dilihat dari hakikat. Bukan dilihat dari penamaan. Mau kita namakan apapun kalau pacaran haram. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama.
Kalau suka, datang saja melamar. Kalau suka. Iya, jangan nama-namakan ta'aruf. Ta'aruf dosa. Dosa dinamakan ta'aruf supaya tidak berdosa. Iya, namanya pacaran dalam Islam haram. Satu pendapat, tidak ada pendapat yang lain. Pacaran dalam Islam haram. Kalau ada yang kita suka dan belum mampu kita lamar, berdoa saja semoga jodoh. Tidak perlu di WA, di apa, tidak perlu. Iya, karena bisa saja kamu hari ini kamu suka, nanti ke depannya tidak suka, tidak cocok denganmu. Tidak usah, tidak perlu begitu. Iya. Harapkan saja yang terbaik di sisi Allah. Kalau belum mampu menikah, puasa saja. Tahan pandangan. Tidak perlu pacaran dipakaikan nama-nama ta'aruf. Iya, tidak perlu itu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum wa yassarakumullah fi kulli umurikum. Karena dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita, dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.